sekarang kita mau saya di sini mau coba kasih contoh tentang bagaimana cara menggunakan bagaimana cara mengerjakan soal MTV atau analisis perubahan ganda menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di jawaban di modul. Yang soal pertama, ini kan berkaitan mengenai ada dua antivirus. Yang pertama bernama antivirus XYZ dan yang kedua XYZ dan yang kedua adalah antivirus PQR. Nah, data-datanya kan sudah ada. Kedua antivirus ini dicoba pada dua jenis komputer yang berbeda, yaitu yang pertama jenis komputer branded dan yang kedua adalah lokal. Lalu pertanyaan pertama adalah tunjukkanlah melalui data di atas bahwa matriks seragam peragam memang bersifat definite positif untuk kedua antivirus tersebut. Nah, di sini di soal pertama ini kita diminta untuk membuktikan bahwa matriks seragam peragam yang dibentuk dari kedua antivirus ini merupakan bersifat definite positif. Nah, kita coba lihat jawabannya di sini. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah di sini kita harus mencari matriks seragam peragamnya dari kedua antivirus tersebut. Nah, ini saya menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada template-nya dari teman-teman yang lain anak statistik. Nanti saya akan coba upload ini di grup kelas. Nah, saya buka dulu mungkin di sini ada template Excel dan kita gunakan di sini namanya matriks varian kovarian 1 sampai 6 variabel. Kita buka. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman bahwa di sini nah, di sini kan kita harus mendapatkan matriks seragam peragamnya kan. Nah, kalau di jawaban yang saya telah beri di sini, saya cantumkan di sini, kita bagi dua menjadi antivirus matriks covariance yang antivirus XYZ dan matriks varian covariance dari antivirus PQR. Oke. Untuk mendapatkan matriks variance dan covariance yang pertama, kita akan memasukkan data dari antivirus XYZ tersebut. Jadi pada variabel pertama kita masukkan data dari antivirus XYZ, data dari antivirus XYZ yang digunakan pada jenis komputer branded itu 6374, 5244 seperti yang tertera. Lalu yang pada variabel kedua kita cantumkan angka yang berasal dari jenis komputer lokal, kita masukkan datanya juga. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah datanya dimasukkan, ini kita buat. Sebenarnya ini nggak ngaruh juga sih angka jumlah P ini. Nah, nanti setelah kita masukkan datanya, secara otomatis Excel akan mengenerate matriksnya, matriks varian covariance-nya. Nah, di sini ini variance-nya, ini variance untuk yang branded, yang ini untuk variance yang lokal, yang ini covariance-nya dari kedua jenis komputer tersebut. Nah, ini rata-rata variabelnya, rata-rata dari komputer branded, rata-rata dari komputer lokal, maksudnya lama waktunya, lalu ini varian satunya, varian 2. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat di sini bagaimana rumus perhitungannya. Jangan lupa di sini diubah jumlah sampelnya ya. Kalau misalkan nanti jumlah itunya berbeda. Terus juga di sini juga disediakan jika variabelnya ada 3, sudah disediakan semua sampai 6 variabel. Sampai 6 variabel yang ini. Nah, tapi karena kita hanya menggunakan dua variabel, maka matriks yang terbentuk itu berordo 2 kali 2. Berordo 2. Enggak tahu deh. Oke. Lalu bagaimana cara menunjukkan bahwa dia itu bersifat definite positif? Nah, oh ya, yang tadi kan
yang tadi itu antivirus XYZ, sekarang antivirus PKR. Saya lupa. Kita masukkan data yang antivirus PKR, kita coba di sini 4253, kita coba 4253, lalu 3123. Oke. Lalu untuk yang lokalnya kita masukkan juga 6576, lalu 7354. Oke. Nah, secara otomatis dia akan berubah di sini menjadi variansinya untuk branded itu 1,5531. Kita lihat di jawabannya, ya sama jawabannya ya. Oke. Nah, setelah didapatkan kedua matriks varian covariance ini, kita lanjut di sini ya. Kita tinggal cek apakah dia bersifat definite positif atau tidak. Nah, caranya yaitu dengan melihat eigenvalue-nya. Ini seperti yang tercantum dalam buku Johnson, buku MTV yang kita gunakan di halaman 64 paragraf kedua. Kalau teman-teman lihat di situ ada kata-kata we can easily show matrix A is positive definite matrix if and only if every eigenvalue of A is positive. Jadi matriks A itu bisa dikatakan bersifat definite positif jika dan hanya jika eigenvalue dari A itu positif semua. Nah, selanjutnya setelah kita dapat matriks variance dan covariance dari antivirus XYZ dan antivirus PQR, kita sekarang harus mencari eigenvalue-nya. Kalau kita cari sendiri itu akan lama, secara manual. Nah, di sini ada program kakak tingkat namanya EigenKS. Nah, saya coba buka dulu aplikasinya di sini. Software EigenKS. Nah, kita lihat di EigenKS ini, kita pertama masukkan dulu jumlah ordernya. Tadi kan bentuknya 2x2. Kita masukkan jumlah ordernya 2. Ketik input matrix. Nah, jadi kita tinggal masukkan matriks yang terbentuk itu apa gitu ya, matriksnya seperti apa. Kita coba masukkan ya salah satunya. Yang pertama 2,555357. Sini ya 2,555357. Lalu di sini 1,98214. Lalu yang ini sama 1,98214, dan ini juga sama 1,98214. Nah, setelah itu kita klik tombol eigenvalue, maka dihasilkan di sini nih eigenvalue-nya. Kita cocokkan dengan jawabannya ya, mari. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa nilai eigenvalue yang di sini yang pertamanya adalah 0,265228,7, itu sama nilainya, hanya saja dibulatkan ya. Ya, keduanya menunjukkan nilai yang positif sehingga dapat dikatakan bahwa matriks variance dan covariance dari antivirus XYZ itu bersifat definite positif. Nah, untuk yang antivirus PKR ini juga bisa dicoba sendiri nanti. Sebetulnya hasilnya sama juga ya seperti ini, hanya saja agak lebih cepat. Nah, itulah jawaban dari nomor 1A.